Maafkan sayang, terlanjur ku terluka. Cukup sampai di sini cerita cinta. Maafkan sayang, memang ku harus jujur. Cinta tak harus memiliki. Oh, cinta tak harus memiliki. Oke. Oke, Tribuners. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Di sini Tribuners kita ada dalam segmen Tribun Bercerita. Dan seperti Tribuners tadi sudah dibuka dengan suara yang begitu rocker. Itu dari penyanyi atau bintang tamu kita di sore hari ini. Ini dia, saya sapa Kak Maharani. Hai Kak Maharani. Halo, Panggil Kak ya. Iya, panggil. Jangan panggil Ibu. Oke, jadi Tribuners, dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan bicara tentang tema sang Lady Rocker Manado. Wow. Nah, ini Lady Rocker Tribuners. Jadi seorang Lady Rocker diundang langsung dari Manado untuk datang di podcast. Untuk kita dengar bagaimana kisah-kisah pengalaman hidupnya sampai akhirnya dia jadi seorang penyanyi top di kota Manado saat ini. Amin. Bersama dengan bandnya. Jadi sekedar penjelasan saja, Kak Maharani ini tergabung dalam band namanya Midnight Band ya Kak? Midnight Dance. Midnight Dance Band. Yeah. Dan ternyata Kak Maharani ini juga ternyata keluarga musisi. Suaminya suka dengan musik. Suaminya adalah seorang juga pemain basis ya, Kak. Pemain basis di salah satu band di kota Manado. Dan kita akan tanya-tanya langsung tentang kehidupan dari Kak Maharani ini. Untuk selengkapnya, ini dia Kak Maharani. Hai. Jadi bagaimana ini Kak, situasi pandemi sekarang ini, bagaimana kondisi sehat-sehat ini Kak sekarang bersama keluarga? Alhamdulillah sehat semua, cuman kantong yang kurang sehat. Kalau kantong sehat memang sama-sama. Betul sekali. Tadi tidak sehat. Gak masalah. Yang penting jiwa kita dan jasmani kita sehat semua ya. Oke, gitu Kak. Duit bisa dicari. Betul Kak. Yang penting orang memang dalam kondisi pandemi ini masih bisa berkarya terus Kak ya. Berkarya tetap terus. produktif. Betul. Kak. Oke Kak, torang nggak perlu berlama-lama Kak. Torang langsung mau cari tahu tentang, mau lebih kenal dekat dengan Kak Maharani ini. Jadi Tribuners di seluruh kota Manado dan bahkan Indonesia yang tergabung di fanpage Tribun Manado YouTube, sementara menunggu bagaimana mau cari tahu tentang kisah hidup dari Kak Maharani ini. Oke Kak, kita langsung bertanya Kak ya. Oke. Kak, sejak kapan Kak tahu ini memang ada bakat dalam dunia tarik suara ini Kak? Kalau aku memang bakatnya terlihat memang dari SD. Dari SD memang suka nyanyi depan cermin. Pokoknya ya namanya masih anak-anak ya. Jadi memang ada bakat kata orang tuaku gitu dulu. Sampai aku sekolah pun aku ikut lomba-lomba. Sampai SMA juga begitu. Sampai sekarang. Jadi memang sudah dari kecil ini Kak. Betul, dari SD udah memang sudah suka-suka nyanyi gitu. Suka nyanyi, oke Kak. Kalau dalam Kak cerita dan Kak hingga tergabung dalam apa ya Kak ya, memilih dan untuk jadi seorang penyanyi Lady Rocker, apa memang Kak ciri khas suara ini memang sudah terbentuk memang rocker dari kecil ini Kak? Atau Tidak. Maksudnya terbentuknya itu dari seiring kita seiring kita jadi penyanyi. Memang dulu suaraku belum begini, belum rock seperti ini. Tapi karena memang diasah untuk karakternya seperti ini ya, memang latihan banyak emang gitu. Dulu memang nggak ada karakter seperti ini. Tapi karena di dunia musik itu harus ada karakter dong. Maksudnya ada ciri khas kita penyanyi sendiri gitu lah. Seperti ada yang suara lebih rock, lagi pop. Tapi aku lebih memilih rock karena memang suaraku menuju ke situ. Dulu malah waktu aku masih ABG, masih ngeband dulu. Waktu trip sama bandku malah aku nyanyinya kebanyakan lagu R&B malah. Oh, lagu R&B. Dulu sambil nge-rap. Yang sekarang kan anak-anak sekarang kan pada R&B-an, aku udah lewatin itu, udah pernah nge-rap juga. Tapi semakin kita bertambah usia,
musikalitas musik kita lebih mendalam ke rock gitu loh. Karena aku memang suka lagu rock. Lagu rock yang klasik gitu. Lagu rock klasik. Iya. Oke. Jadi memang dari Kak Mahari ini, dari Kak Mahari masih muda ya Bang gitu ya. Memang so biasa dengar lagu-lagu rock ini. Iya betul. Suka memang. Suka memang dengan lagu rock. Oke. Lebih legend kalau lagu rock. Kalau rock mah semua suka. Memang Kak, yang dunia kalau rock. Yang menarik kok Kak, memang untuk yang menurut sepengetahuan saya sendiri Kak. Untuk di Kota Manado ini memang untuk karakter apalagi wanita ya. Kalau yang suara-suara sama dengan Kak Mahari ini, Kak Maharani ini sudah jarang ditemukan Kak begitu Kak. Malah cuma Kak Maharani memang yang mungkin kita belum tahu ya Kak lain. Cuma untuk seni kita baru dengar memang Kak Maharani apalagi yang biasa tampil di band-band apalagi di kafe-kafe memang Kak Maharani bersuara ini beda mau begitu dong. Iya, memang kalau seorang musisi memang harus ada karakter sendiri. Oke. Karena kalau kita ikutin karakter orang lain kan udah kayaknya orang itu dia itu bukan dia gitu. Kalau misalnya aku nyanyi pasti itu itu Maharani gitu. Begitu pula orang lain, mereka yang punya ciri khas lagu pop. Dia ini, dia si ini misalnya. Misalnya yang nyanyi lagu pop si Rosa. Itu suaranya Rosa, itu karakternya dia gitu. Siap. Dan aku pun tidak bisa ikut suara pop atau begitu pula juga dia tidak bisa ikut suara karakter rock. Jadi masing-masing orang itu punya talenta dan karakter sendiri dan kita harus seperti itu, punya karakter. Oke, gitu. Kak. Siap Kak. Lanjut Kak. Dalam dunia Kak sebagai seorang penyanyi, siapa Kak yang mendorong Kak Maharani nggak terjun ke dunia tarik suara ini Kak? Apalagi yang sampai so jadi top sampai ini sekarang ini di Kota Manado Kak. My beloved husband. Dialah motivator aku, dia guru aku sebenarnya ya, walaupun agak-agak agak ribet ya Kak, tapi aku suka dia tuh mengajari aku bermusik memang luar biasa. Dia musikalitasnya tinggi, apalagi mengajari aku itu banyak sekali ya. Aku banyak petik ilmu musik dari dia. Karena waktu aku masih SMA, lulus SMA, terus ngeband duluan pertama itu sama dia. Kita keliling Indonesia, ngeband sama dia. Jadi nggak pernah putus-putus, aku sama dia terus. Dari aku lulus sekolah, terus ketemunya dia di Jakarta. Dia yang banyak mengajari aku tentang musik. Jadi Kak Maharani ini memang so keliling satu Indonesia ini kayak sebelum dia. Alhamdulillah aku udah keliling semuanya kecuali Bali aku belum injak sama sekali. Luar biasa. Memang pengalaman. Teman-temanku itu heran bilang, kamu udah keliling semua di seluruh Indonesia tapi Bali yang belum diinjak. Iya, Bali emang aku belum injak. Tapi pasti mau diinjak. Insya Allah. Pasti aku bakalan injak ke Bali itu, tapi mungkin ada urusan atau apa libur holiday kali ya. Iya. Berarti Kak selama Kak berkarir sebagai seorang penyanyi begini kan pasti ada pengalaman yang sangat berkesan tentunya Kak ya. Selama Kak ini paling boleh saya ceritakan Kak pengalaman apa yang sangat berkesan selama Kak berkarir sebagai seorang penyanyi Kak? Pengalaman paling berkesan apa ya? Satu paling banyak pengalaman yang paling berkesan itu satu banyak teman. Iya Kak. Iya, itu banyak teman paling banget itu. Terus yang paling berkesan lagi tuh kita hobinya terbayar gitu loh. Maksudnya kita nyanyi punya talenta terus dibayar itu sangat gimana gitu. Wow, kita bisa menghasilkan dengan keringat kita sendiri loh. Hanya mengeluarkan suara kita terjual gitu, jasa kayak gitu. Belum tentu orang lain bisa nyanyi terus dibayar, belum tentu. Iya. Ya. Jadi memang sangat luar biasa sekali talenta yang kita miliki terus dibayar itu, apalagi kita dibayar untuk menghidupi keluarga kita mungkin, atau mungkin kita masih ada tanggung jawab lain mungkin. Jadi memang luar biasa sekali, itu pengalaman berkesan bagi aku sih. Nggak tahu kalau untuk orang lain ya. Iya. Kayak gitu. Kayak saya ini kan Kak hobi menyanyi tapi tidak tersalurkan. Tak tersalurkan, belum ada yang bayar ini Kak begitu. Ya kalau kamu punya hobi, punya talenta, yang penting kamu punya skill, why not gitu loh. Kan? Siap. Kalau Kak. punya skill dan talentamu bagus, pasti terbayar kan, kayak gitu kalau penyanyinya gitu. Begitu. Nanti kita mau mencari tahu, mau tanya-tanya ulang Kak Maharani. Aku aja masih belajar loh ini. Tapi dengan pengalaman begini kan
dengan berbagai apa dan kak semacam dan kak kehidupan kak Solewati selama ini itu membuktikan bahwa sejauh ini memang kak so melewati fase dalam lika-liku lah kehidupannya bagi seorang penyanyi. Banyak. Oke kak. Kalau udang suka duka kak mungkin? Suka dukanya apa ya? Kalau dukanya sih tidak terlalu banyak. Cuma dulu waktu kita ngeband trip keliling Indonesia itu kan dukanya itu paling capek di jalan, naik pesawat, iya, singgah ini, singgah itu. Dulu malah waktu kita trip ke Purwokerto naik kereta api 8 jam dari Purwokerto ke Jakarta. Itu paling menguras tenaga. Dari pertama waktu trip kita itu dari Bandung, kalau nggak salah perjalanan kita dari Bandung kalau nggak salah ya. Bandung singgah ke kota apa gitu. Itu waktu pertama pergi. Waktu pergi itu kita naik mobil. Aku udah lupa banget itu. Kita naik mobil, terus sampai di apa naik kereta lagi. Pokoknya perjalanannya panjang gitu. Aku udah lupa banget perjalanan. Pokoknya kita dari Bandung kalau nggak salah itu. Aduh, lupa banget itu soalnya. Udah lama soalnya kan. Oke. Ya. Kalau dalam suka kak? Suka itu aja sih. Maksudnya banyak teman. Udah gitu banyak pengalaman, experience yang kita tidak dapat di Manado mungkin, ada di kota lain. Terus bisa jalan-jalan, kan? Kita kerja sambil jalan-jalan loh. Terus udah gitu dibayaran itu memang luar biasa sekali. Luar biasa. Udah gitu bisa menghidupi keluarga itu yang luar biasa sekali. Benar. Jadi dari profesi ini sudah jadi dan penghidupan kayak, ya? Iya betul, kayak pekerjaanku loh gitu. Jadi memang talenta aku itu sangat bersyukur banget loh bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Kalau bicara kak soal ini kan bicara soal suara, kak pernah mengalami di mana waktu kak mau menyanyi tiba-tiba kak suara terganggu begitu? Oh pernah. Itu namanya gurah. Oh, gurah. Biasanya kalau vokalis itu gurah tuh nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Itu kayak ada kayak penggumpalan lendir. Kita nggak bisa keluar suara loh, beneran. Itu gurah namanya. Aku pernah ngalamin itu waktu itu nyanyi di Batam. Oh, nyanyi di Batam. Itu udah sudah banyak audiens, itu banyak penonton. Aku nyanyi, kenapa suaraku nggak keluar, oh Tuhan. Untuk ada vokalis yang waktu itu kan dulu waktu vokalis ngeband dulu ada 5 kalau nggak salah. 1 cowok, 4 cewek. Jadi memang terbackup ini 4 orang ini. Memang hilang suaraku waktu itu. Gurah namanya. Itu sering terjadi sama vokalis, tapi nggak tahu ya kalau vokalis lain. Iya. Jadi ada pengalaman seperti itu kan? Aduh, hilang. Perasaan begitu bagaimana itu kak? Panik. Karena kan memang kan waktu itu aku masih belajar nyanyi, udah gitu aku kan sering dikomplain karena memang ya tahu lah dulu kan baru belajar nyanyi gimana dong. Iya. Udah gitu kalau orang yang baru belajar nyanyi panik dan maksudnya panik nggak bisa keluar suara. Aduh suaraku mana? Padahal memang nggak gurah namanya kalau orang bilang gurah. Gitu. Jadi bersyukur sekarang ini nggak pernah lagi gurah gitu. Paling kan kak berbekal ini kejadian itu pasti ada apa ya pengalaman kan begitu. Banyak minum air putih aja sih. Nah itu mau tanya DP tips bagaimana itu kak? Banyak minum air putih dan tidur yang cukup karena vokalis itu kalau tidak cukup tidur suara nggak akan keluar. Oh begitu. Iya sama banyak minum air hangat. Kalau aku ya, tapi rata-rata gitu sih. Kalau penyanyi rata-rata harus memang cukup tidur. Karena kan mereka kan tampil jam 10 selesai jam 3, jam 2 pagi. Otomatis kan nggak mungkin kan mereka tidur langsung jam 3. Pasti kan ngobrol dulu. Pasti tidur pagi deh, percaya deh. Oke. Kalau soal konsumsi makanan rupa berminyak begitu pengaruhnya itu kak? Kalau selama ini kan? Nggak, itu cuma... Aku sih kadang sometimes doyan pisang goreng sih sebenarnya. Tapi aku mengurangi tidak terlalu hari-hari begitu. Oh begitu. Memang tidak bisa. Kalau vokalis itu jangan makan yang berminyak-minyak. Itu aja sih. Siap kak. Oke. Nah kak lanjut ini kak. Selain ternyata setelah kita cari tahu dan kita lihat info dari profil dari Kak Maharani ini, selain Kak Maharani seorang ibu rumah tangga, seorang lady rocker di Manado. Aduh. Ya. Lady rocker terkenal Kak di Manado. Aduh, amin deh. Yang ketiga ini Kak kita menarik waktu kita lihat infonya Kak. Kita lihat Kak ini ternyata lulusan dari pesantren ya Kak itu. Pesantren di
Hubulo ya, Kak? Kepo ya. Bisa nggak cerita itu? Aku sekolah di Hubulo Islamic Boarding School yang milik oleh Pak Rahmat Gobel. Pesantren Hubulo namanya. Oh, jadi aku 3 tahun sekolah di sana. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Luar biasa. Jadi memang dibentuk juga lewat sekolah di pesantrennya Pak itu, Kak, Iya, ya? memang karena di sekolah itu luar biasa bagus sekali karena banyak aku juga terbentuk di situ ada organisasi di mana di situ ada musik, ada bagian keputrian, pengajaran bahasa, terus apalagi ya, lupa aku, banyak sekali itu bagian-bagiannya, dan aku dipilih sebagai yang kayak keputrian gitu, maksudnya punya talenta begitu di bagian itu. Aku dipilih sebagai di situ. Luar biasa memang. Jadi memang terbentuk dari situ juga sih, dari sekolah. Berarti biasa dulu pernah terlibat menyanyi lagu-lagu kasidah dong begitu? Betul sekali. Lagu-lagu kasidah. Ya nggak mungkin dong nyanyi lain, itu Pak pasti dimarah itu aku dulu. Malah dulu pernah waktu aku di pesantren itu aku nyanyi lagu India semua gempar. Ustadz dan teman-temanku malah bilang, teriakin ya, oh gila dia nyanyi lagu India, kan di sana nggak boleh sebenarnya. Mereka gempar sekali semua itu, tapi ustazah malah ketawa-ketawa, ini luar biasa ini Maharani. Tapi memang ya namanya anak-anak ya, maksudnya mereka masih tidak memikirkan apa yang mereka pikirkan gitu loh. Lagu apa itu Kak? Kalau masih itu top-topnya lagu Kuch Kuch Hotai, kok nggak salah deh beneran. Kuch Kuch Hotai. Apa ya, Anjali ya? Iya betul, Anjali Rahul sama Tina. Aduh Tuhan, aku udah bakalan lupa apa itu. Aku sampai ditegur loh ustazaku, dia bilang, kenapa kamu nyanyi lagu India? Lagu aku kan disuruh nyanyi, Bu. Ya otomatis aku nyanyi sambil dance dong. Masa lagu India yang ngebeat aku diam, kan nggak? Iya betul. Cuman kan mereka kan nggak bisa, mereka kan cukup nyanyi aja, kamu nggak usah dance gitu aja, mungkin begitu maksudnya. Iya. Aku kalau ingat malu lah sebenarnya. Dan biasanya kan Bu, selain juga berarti yang kita tahu biasa di pesantren itu kan Bu, orang lulusan apalagi pesantren Hubulo ini memang itu pesantren yang fokus di hal bahasa itu Bu ya? Iya, memang aku jurusan bahasa juga. Ada bahasa Arab, nggak tahu kalau sekarang ya bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalau sekarang nggak tahu lagi, bertambah bahasa kali ya. Dulu itu begitu, tapi sekarang nggak tahu. Malah anakku sekolahnya di sana juga. Oh jadi anak ibu sekarang di sana? Iya, udah kelas 2 sanawiyah. Kalau di sini 2 SMP mungkin. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang ibu bisa dong mengaji nih. Berat. Ada juga banyak kita ntar flashback kan. Ya harus tahu ngaji dong. Masa nggak tahu ngaji? Ngaji dong. Jadi sebentar bisa dong Bu. Kalau di akhir akhir podcast ini Ibu mengaji. Malu sama Syahrini nanti ini bakalan dikomplain aku. Nah apa-apa Bu. Karena kita kagum dari sosok Ibu. Memang kita lihat Ibu profile, selain Ibu seorang lady rocker, Ibu rumah tangga, Ibu sisi rohani juga ini tinggi dang. Status rohani dang, bagaimana Ibu mensyukuri lah. Iya, memang. Untuk Ibu segala kayak Kak Maharani segala apa yang Kak Maharani berikan, Kak Maharani yakin bahwa itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harus ya, maksudnya setiap perjalanan kita di dunia ini, maksudnya apapun yang kita lakukan karena Allah, karena pencipta kita, karena kayak nafas semua kita masih ada, denyut jantung masih berdetak, itu suatu luar biasa sekali untuk saat ini. Kita diberikan bonus kayak rezeki kita lancar, kita sehat, itu yang paling utama, sehat dulu. Punya kita kesehatan aja, aku udah bersyukur banget itu. Gak perlu kita kaya, gak perlu kita apa, yang penting kita sehat aja dulu. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kalau kita bekerja dengan giat, kan begitu aja sih. Maksudnya kita syukuri banget itu. Luar biasa. Itu yang kita sangat kagum dengan ibu ini. Ibu ini kita lihat Ibu profile, luar biasa. Oke. Nanti sebentar Bu, nanti kalau jangan bilang Bu, minta maaf gitu Bu. jangan panggil Bu ya. Ini aku udah style keren-keren gini dipanggil Ibu lagi, ampun, tolong deh. Kebiasaan dia ini. Tolong dong, cut dulu ini, kata Ibu ini. Panggil Kak gitu. Minta maaf Tribunas, panggil Kak.
Oke. Jadi Kak Mara nih ini sebentar ya di air itu. Boleh dong Kak. Sekedar. Waduh, berat banget tuh kayaknya. Iya. Jadi kan Ibu Kak Mara ini Takutnya aku ngaji ntar banyak yang komplain lagi nih di sini. Wah, namanya orang lulusan pesantren pasti jago-jago ngaji nih kan Ya Bu. Allah, tidak semua loh tahu ngaji, tapi untuk melantunkan kayak yang dulu top-top waktu zaman aku ya. Itu Sarini apa Sarini ya namanya ya. Sorry ya kalau salah nama. Itu hebat banget kalau nyanyi. Bukan nyanyi, ngaji maksudnya. Ngaji. Luar biasa, bagus sekali dia ngaji. Iya. Kepelantunan berarti Makanya memang kamu jangan todong aku dong ngaji. Aduh Tuhan tolong, masih banyak kekurangan soalnya. salawatan aja kata. Aduh, boleh, tapi 1-2 ayat yang aku pernah ingat ya. Iya, Yang pernah iya. waktu itu aku lombain. Iya, iya. 2 ayat. Oke. So mulai sekarang atau nanti akhir aja, Bu? Tahun depan boleh nggak? Jangan. Tahun depan Ibu sudah Kak Mara ini sudah sukses jadi Ya ampun, tahun depan malah mudah-mudahan aku mau ngerilis single aku yang kedua insya Allah. Iya. Umur panjang. Jadi ke depan masih ada target untuk single-single lain juga. Iya, insya Allah. Sebenarnya sudah pengen bikin single itu udah dari 2 tahun yang lalu malah. Cuma karena corona melanda dunia, jadi memang semua terhambat. Karena aku kan butuh duit, butuh ini itu keperluan semua kan nggak mungkin kalau aku rilis single nggak butuh duit juga kan. Iya, benar Jadi juga. memang aku harus berusaha lagi nih untuk kerja lagi biar dapat rezeki bisa bikin single kedua. Lagunya sudah ada, klipnya pun udah aku bikin. Tapi untuk rilisnya ini yang belum tepat, musiknya masih mau dirubah dulu. Kayak Oke, gitu. siap, Kak. Nanti mungkin Kak dari sini Kak mungkin ada harapan nggak kepada pemerintah? Mungkin saat ini pemerintah nonton untung Kak Karir sebagai penyanyi atau pada teman-teman band lain Kak mau sampaikan apa? Aku mewakili musisi. Musisi juga pribadi juga. Iya, boleh juga. dari pribadi dan musisi ya. Mewakili pribadi sih ya. Mudah-mudahan corona ini cepat-cepat selesai aja gitu aja sih menurut aku. Karena satu, jika corona melanda lagi ini, otomatis mata pencarian teman-teman yang mungkin kasihan mereka udah dinyanyi atau udah main musik ini terstop. Jadi otomatis mereka kasihan nggak bisa mencari lagi gitu kata orang. Udah nggak bisa lagi ngeband, nggak bisa kerja lagi, kasihan kan? Iya. Kayak gitu. Bukan cuman penyanyi aja, bukan cuma musisi, semua yang ada di dunia ini, di Indonesia ini kasihan memang. Apalagi corona mulai melanda corona ini bakalan ngestop semua itu. Jadi semua terhenti gitu. Jadi mudah-mudahan cepat-cepatlah biar Indonesia ini cepat sembuh deh gitu deh. Iya, cepat Jangan sembuh. cuma di Indonesia yang corona, kalau di negeri lain kan udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi waktu pandemi memang berdampak sekali ya, Bu. Banget, ya ampun, aku sampai jual motor sama mobil, aduh ampun deh. Pokoknya aku miskin gitu. Gak masalah deh, yang penting jangan miskin hati ya. Iya, iya. Jadi waktu pandemi memang pengaruh sekali, Bu ya. Banget. Dengan Ibu memang di biasa apa tuh, Bu, di kafe memang Masalahnya lockdown aku kan itu. kerjanya cuma nyanyi itu, nggak ada Iya. lain. Kalau sekarang sih alhamdulillah aku sambil kerja sambil marketing juga. Jadi alhamdulillah terbackup. Tapi kasihan yang lainnya gimana dong? Kalau orang lainnya yang cuman musisi saja, nggak ada kerjaan lain, kasihan. Iya, benar. Ya, makanya mudah-mudahan lah corona ini cepat-cepat. Ini udah Omikron lagi, ampun Tuhan. dah. Apalagi takut- siap-siap closing lagi. Iya, takutnya lebih naik pasti kan semua ada PPKM Iya, lagi. kasihan teman-temanku musisi-musisi yang lain yang terdampak kan, kasihan. Oke, gitu. Jadi buat pemerintah yang mungkin menonton ini ada Tolong dong pemerintah. penyampaian dari Kak Maharani. Ya, kita serahkan yang di atas aja ya. Iya. Mudah-mudahan. Oke. Kak, ini orang semua karena juga terbatas dengan waktu kan, Kak. Oke. Nah, sebelum terang mau tutup, Kak, mungkin Kak ada tips apa, Kak? Sebagai Kak dan seorang penyanyi bagi mungkin orang sekarang yang ingin dan pas lihat nonton nih kita ingin sekarang mau jadi seperti Kak Marani nih no. Mau suka tampil jadi seorang penyanyi. Punya mungkin Kak ada tips-tips apa Kak mau sampaikan kepada masyarakat atau warga yang ingin menekuni dunia tarik suara ini, Kak? Oh, kalau dariku tipsnya, satu jangan malas, tetap produktif. Terus yang punya talenta
Jangan pernah menyerah. Kalau kamu punya skill, punya talenta, kamu bisa terpakai, kamu bisa kamu bisa diundang nyanyi misalnya, kamu bisa dipanggil lagi untuk kerja kayak aku kayak gitu. Tapi kamu harus ada karakter juga sebagai musisi. Jangan ikut karakter orang lain. Kayak misalnya kamu karakternya pop, kamu harus ke pop, jangan ke rock, karena itu talentamu, itu karena itu skill kamu yang kamu miliki, karakter kamu yang kamu miliki. Gitu aja tipsnya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan lihat rocker mau paksa suara jadi iya rocker betul sekali begitu. Pokoknya ya skill yang punya kamu sendiri, karakter punya kamu sendiri, bukan orang lain. Jangan ikut orang lain. Ini aku, this is me gitu. Oke, siap. Jangan ikut orang lain, tipsnya. Pokoknya jangan pantang menyerah, karena dunia musik banyak saingan, guys. Jadi apalagi di situasi pandemi harus begini siap ya. tempur, betul. Siap. Betul sekali. Itu aja sih. Oke, Kak. Oke. Kak, jadi sesuai dengan kita peminta tadi, permintaan Pak Kak Mara. Ini yang permintaan terakhir ini yang berat soalnya kan. Ini karena semua closing, Kak. Waduh. Mesti tutup dengan itu, Kak. Semoga kalau ini permintaan kalian ya, semoga aku tidak dikomplain ya. Jadi kalau aku dikomplain nih ya, salahkan dia ya, guys. Ya? Coba aku ingat-ingat dulu. Waktu itu aku lomba ngaji surat As-Saffat kok nggak salah. Iya. 2 ayat aja ya? Iya, 2 ayat, Kak. 2 ayat ya, Iya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa nazaynahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Syadaqallahul azim. Luar biasa. Maaf ada salah. Luar biasa. Memang kelihatan lady rockernya agak sedikit sih. Kalau yang pertama ada boleh. Ustadz aku lihat, aduh bakalan dikomplain nih aku nih. Semoga Ustadz yang di Gorontalo di Pondok Pesantren Hubulo nonton ini. Amin. Ini salah satu jebolan dari pesantren yang so sukses, Amin. yang so jadi lady rocker Manado, dan tak pernah lupa dengan yang pesantren Hubulo. Iya, Luar pasti biasa. jangan lupa. Oke. Jadi Kak Maharani, terima kasih Kak sudah datang di podcast Tribun Manado, Kak. You're welcome. Senang sekali Kak kita di sore hari ini bisa mengundang Kak Maharani, bisa kenal dekat. Orang mungkin Tribuners yang cuma lihat Kak Maharani waktu menyanyi, akhirnya sekarang bisa tahu ternyata begini perjalanan hidup dari Kak Maharani ternyata hingga jadi sukses seperti ini. Amin, luar biasa. Amin. Oke. Jadi itu Tribuners wawancara kita di sore hari ini dengan Kak Maharani. Nanti kau Tribuners mau undang Pak Kak Maharani, ada yang mau undang kan nomor telepon Kak mungkin. Oke, boleh sekali. Nanti kalian boleh lihat IG aku Rani Umar 13. Nanti jangan lupa follow ya. Nomor WA kayaknya kamu aja dia kasih nomor aku. Oke. Nanti kalau Tribuners lihat gabung atau follow back di Instagram atau berteman di Facebook ya. Kalau Facebook apa Kak? Siti Maharani Umarani. Kalau IG aku Rani Umar 13. Rani gitu. Umar 13. Nanti di situ minta permintaan. Nanti di situ orang bisa kontak-kontak lah, nanti bisa chatting. Kalau mau undang Pak Kak Mani datang mungkin di acara atau di apapun itu, langsung kontak dengan Kak Maharani. Segera. Jangan ragu-ragu. Ya. Jadi itu Tribuners, waktu kita di sore hari ini di segmen Tribun Bercerita. Jadi kami pun selalu menghimbau untuk Tribuners tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami di sini Tribuners sudah lihat lengkap pakai masker karena kami juga turut mendukung pemerintah untuk memberantas COVID karena situasi saat ini semakin tinggi angka COVID seperti yang data yang masuk disampaikan oleh pemerintah. Jadi kami minta untuk Tribuners tetap menerapkan protokol kesehatan
Dan sekarang ada anjuran pemerintah untuk vaksin booster. Tribuners bisa vaksin booster lah. Supaya orang semua terjaga aman semua. Dan sama-sama orang melindungi orang kesehatan secara pribadi, keluarga, dan semua orang-orang yang berkudapat dengan orang di jalan. Terima kasih buat waktunya di sore hari ini. Salam saya Randy Umar dan Kak Maharani. Betul, marganya Umar. Baru aku kaget kalau dia marganya Umar, ternyata entah Umar dari mana. Aku kaget dia sama Umar loh, marga aku sama dia. Kita malu musim Umar tadi. Takutnya mereka pikir lah, oh ini jangan-jangan saudaranya nepotisme lagi nih. Aku aja Jadi, kaget. kita baru kenal, ternyata Kak Maharani marganya Umar sama dengan saya, host saya marga Umar, Tribuners. Baru kenalan waktu di podcast ini, Tribuners. Sama-sama Umar. Oke, Tribuners. Itulah kesempatan kita di sore ini dan selamat sore. Sore.